Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Agus Bayu Trianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Kominfo, yaitu membuat alat penerangan lampu jalan. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang alat ini. Karena aktivitas transportasi tidak hanya berlangsung pada siang hari, namun juga dilakukan pada malam hari, sehingga keberadaan lampu penerangan jalan sangat penting untuk menerangi jalan dan melancarkan kegiatan transportasi tersebut. Penerangan jalan umum adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat saat malam hari. Penerangan jalan umum diperlukan guna meningkatkan keamanan lalu lintas, keamanan lingkungan, orientasi daerah, dan meningkatkan keamanan lalu lintas, keamanan lingkungan, orientasi daerah, dan aksesoris kota di malam hari. Penerangan jalan umum juga diperlukan untuk menunjang aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di malam hari. Dengan demikian, perlu adanya kontrol atau monitoring penerangan jalan umum secara otomatis dan dapat dipantau secara terus-menerus untuk meminimalisir meluasnya kerusakan dan memaksimalkan tersampainya informasi dengan cepat kepada para pihak terkait. Jika ada kerusakan, agar segera melakukan tindakan sebelum terjadinya meluasnya kerusakan dan mati lampu waktu yang lama. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kerangka pikir. Pemantauan penerangan lampu jalan yang dibuat dalam kegiatan ini merupakan pemantauan yang menggunakan teknologi GPS, yang antara satu lampu dengan yang lain dapat berkomunikasi menggunakan mode LoRa wireless untuk menginformasikan keadaannya masing-masing, yang selanjutnya oleh lampu pusat atau server node, serta semua data tersebut dikirimkan ke server. Selanjutnya, topologi jaringan. Topologi yang dipakai pada proses transmisi data antara satu node dengan node lain menggunakan topologi jaringan bintang, merupakan jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau node pengguna. Topologi bintang dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu kerusakan pada satu saluran tidak akan mempengaruhi pada saluran lain, tingkat keamanan yang baik dalam pengalamatan, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang padat, akses kontrol terpusat dan fleksibel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan perangkat keras. Secara keseluruhan, kedua perangkat tersebut memiliki komponen dan pengkabelan yang sama. Perbedaan terlihat pada perangkat server node yang memiliki modul SIM 800 dan relay, karena pada server node bertugas untuk melakukan koneksi jaringan GPRS untuk melakukan GET request ke server MySQL, dan relay berfungsi sebagai cut-off pada jaringan BGU. Dan selanjutnya, perancangan perangkat lunak, client node dan server node. Perangkat
Perangkat client node adalah perangkat yang akan secara kolektif menerima permintaan dari server node berdasarkan alamat yang sesuai dengan alamat yang client node miliki. Jika alamat benar, maka client node akan mengembalikan request dari server node dengan mengirimkan nilai arus pada perangkat tersebut. Dan kemudian perangkat server node adalah perangkat yang akan melakukan proses pemanggilan client node berdasarkan alamat dari masing-masing client node. Jika data yang diterima sesuai dengan alamat yang diinginkan oleh server node, maka data akan dikumpulkan ke dalam buffer array yang sesuai dengan jumlah node klien, dan jika alamat salah, maka perangkat akan menunggu data diterima dengan timeout sebesar 1 detik. Setelah seluruh nilai buffer array terkumpul, server node akan melakukan koneksi ke jaringan GPRS menggunakan model SIM800. Setelah tersambung ke jaringan GPRS, client node akan melakukan perintah get request pada server untuk menyimpan seluruh data pada buffer array ke server MySQL. Selanjutnya saya akan menyebut skema rangkaian. Saya akan menyebutkan beberapa komponen yang akan dipakai pada alat ini. Yang pertama ada ACS 712, kemudian Atmega 328, kemudian ada sensor 800L EFP dan LoRa, dan juga ada komponen-komponen lain yang mendukung. Selanjutnya rangkaian perangkat keras. Di sebelah kiri adalah rangkaian perangkat yang masih dirakit, dan di sebelah kanan adalah perangkat yang sudah dirakit dan sudah diuji coba. Dan selanjutnya sensor ACS 712. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sensor ACS 712. Sensor ACS 17 adalah merupakan sensor yang presisi sebagai sensor arus AC atau DC dalam pembacaan arus di dalam dunia industri, otomotif, komersil, dan sistem-sistem komunikasi. Pada umumnya, aplikasi sensor ini biasanya digunakan untuk mengontrol motor, deteksi beban listrik, switch mode power supply, dan proteksi beban berlebih. Sensor ACS ini dapat digunakan sebagai sensor untuk membaca aliran listrik maupun sebagai proteksi dari beban yang berlebih. Di sini saya akan menjelaskan alat penerangan lampu berjalan yang dimana alat ini sebagian dari tugas PKL. Jadi langsung saja, ini dia alatnya. Jika lampu ini berkedip dengan cepat, maka alat ini akan mencari sinyal klien yang nantinya akan terhubung, dan ketika lampu ini berkedip secara perlahan atau cahayanya terang, dia sedang berinteraksi dengan klien. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Untuk kesimpulan dalam tugas ini adalah alat mampu bekerja dengan baik
Walau di awal perakitan ada beberapa kendala dan pada saat waktu uji coba alat ini mampu bekerja dengan baik. Saran dari tugas ini adalah mampu menghasilkan hasil yang baik, yakni pemilihan model dan komponen yang baik sangat disarankan, serta uji coba variasi menggunakan topologi jaringan yang lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.